Saya akan menjelaskan tentang perubahan code yang saya buat. Permasalahan utamanya adalah di hasil ini, hasil stunting, terus sama statusnya juga. Nah, di sini sebenarnya kode Python tidak bermasalah karena waktu aku coba dia tuh menghasilkan sesuai yang data yang udah benar gitu. Jadi maksudnya tidak ada perubahan yang terlalu besar. Nah, karena aku ngerunning file fuzzy stunting ini di Anaconda, jadi aku harus download environment fuzzy kan. Nah, yang fuzzy ini. Terus waktu dicek lagi untuk data yang ini, file yang ini juga sebenarnya tidak ada masalah karena ini kan inputan dari Java-nya. Nah, waktu dicoba di running sendiri dengan memasukkan inputan tuh hasilnya kayak gini. Bentar. Ya gini. Dimasukkan foldernya dulu, terus masukin manggil Python dan manggil filenya. Terus coba hasilnya juga udah benar. Nah, di masalah utamanya itu adalah di pemanggilan link Python. Jadi kalau manggil Python dengan mana sih? Nah, data setnya kalau misal manggil pakai link kayak link pad kayak gitu-gitu tuh sebenarnya bisa fatal. Jadi kalau misal kita pindah laptop itu harus mengubah satu-satu. Nah, itu fatalnya situ. Kalau gini sebenarnya udah bisa, tapi kalau di Java masih nggak bisa, jadi harus mengubah lagi. Nah, permasalahan yang lainnya juga pun kan awalnya Python ini di folder Python ini cuma ada fuzzy tok. Nah, data set yang ini ditaruh di bagian data sini, jadi otomatis tidak bisa memanggil gitu. Nah, harusnya fuzzy ini satu folder sama isi datasetnya, makanya bisa biar manggil. Hanya di bagian ini, kalau di VS Code sendiri bisa pakai data ini, jadi nggak apa ya, tidak ngaruh banyak gitu. Tapi kalau di Java itu beda lagi. Di Java dia harus manggil padnya sesuai gini. Karena di ini datasetnya aku taruh di folder Python, jadi bisa manggil. Jadi harus ditaruh sesuai folder yang sama gitu. Nah, terus untuk di form yang ini kan ini kan aplikasinya tentang sensor ya, maksudnya ada alat sensornya. Nah, sini aku ngubah beberapa. Sini bisa, ini kan maksudnya data anaknya, terus nanti otomatis kan. Nah, di sini aku ngubah inputannya, yang ini harusnya tingginya berapa tak input, terus ini juga. Waktu keluar nanti hasilnya juga ada. Nah, permasalahan kedua ini. Ini kan seringnya udah benar sebenarnya. Tapi kalau bisa dimasukin ke sini aja, manggilnya di project Python ini. Secara Python yang ini biar sama-sama manggil gitu. Biar sama-sama gimana ya? Istilahnya gak mencar gitu loh. Kamu gak nyari yang lain. Terus untuk Python eksekusinya itu aku manggil pakai Anaconda. Soalnya kalau di Windows sendiri nggak aku download Python yang bagian fuzzy-nya. Jadi aku manggilnya Python Coda. Nah, sini. Terus beberapa juga ada yang aku ubah. Nah, bagian ini. Stringnya ini aku tambahin log debugnya, debugnya di waktu runningnya gitu. Terus ini masih tetap kode aslinya, kode perubahannya ada di bawah ini kan. Ini juga nggak usah dipakai, ini hapus saja. Terus beberapa file Pythonnya udah bener. Nah, di bagian ini, karena inputan kan aku ngubahnya pakai inputan, jadi aku yang ini kode aslinya aku komen pakai yang ngubah ke inputan. Dimasuknya hanya 2 kategori saja. Situ inputan. Nah, inputan yang ini kan kode aslinya kan edit ya, maksudnya kayak otomatis gitu. Aku ubah jadi kayak bisa diisi, terus ini juga. Nah, ini masukin datanya, ketika masukin data inputan secara input gitu, bukan otomatis kayak dari sensor gitu. Terus aku juga nambahin ke importnya. Nah, import ini tuh buat dengerin membaca tadi yang teks tinggi dan sebagainya itu, sama ini baca filenya. Nah, habis itu perubahan yang lain, di desainnya. Karena ini aku ubah ke inputan, jadi bagian ini awalnya yang property editable aku ubah ke mana, enable. Nah, nih aku ubah ke enable. Nah, kalau misalnya tetap mau pakai otomatis, nanti ini dimatiin, terus itu ini dinyalain aja yang editable-nya. Nah, begitu pula dengan beras sama lingkar kepalanya juga. Nah, yang lain kayaknya sama button save-nya. Nah, ini kan yang kode aslinya, dia kayak ngubah otomatis kan kalau dari hasil sensornya. Nah, ini tuh aku ubah biar langsung masuk ke ke hasil yang udah diinput gitu, jadi langsung nunjukin. Nah, di situ udah sih cuma itu. Nah, di status gisinya ini nggak aku ubah apa-apa, tetap masih awal gitu. Yang perubahan di fuzzy-nya aja sih yang paling banyak, karena ini yang paling fatal. Kalau kamu
Nah udah data base-nya dia muncul kayak gini, selingan atau sebagainya kayak gini. Ini coba aku running. Nah ini tampilannya nggak bisa ke bawah ini karena kita maksimum, nggak ada skornya juga. Terus ini buka, masukin aja datanya, terserah. Terus ini pilih misal bulan April, masukin tanggalnya dan save. Situ masuk ke starting, pilih yang ini, kira-kira nyesuaiin data yang udah ada aja sebelumnya kayak ini. Terus di bagian ini, nah di bagian ini nanti ada tulisannya, biar nanti misal data kesimpan apa enggak, terus masuk inputannya enggak, masuk sandingnya enggak, atau kayak gitu sebagainya. Kan 7, itu lingkar kepalanya ngikutin ini, misal 38 ya, ini sih ya 38. Biasanya ini starting ringan, nah siapa aja ya, terus nah kita di data status pilih misal contoh nih, nah hasilnya kayak gini. Nah ada ini nggak bisa di scroll ke bawah sini, ini BPU, terus DP nya ini. Terus untuk data yang misalnya lain juga sama, bisa dipilih. Nah di scroll sini juga kayak gini. Nah ini tinggal di download, jangan download yang baru aja. Nah download yang baru, nah save. Nah ini udah disimpan, terus buka lagi yang ini. Nah datanya masukkan angkanya berapa, tinggi badan dan berat badan, dan resikonya itu gimana.